Assalamualaikum kawan-kawan. Semoga kawan-kawan semua sehat selalu. Jadi di sini aku mau menyampaikan beberapa materi. Semoga kawan-kawan memahaminya ya. Baiklah teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal syariah. Untuk kelanjutannya, silahkan cek video berikut ini. Terima kasih. Pasar modal merupakan salah satu tonggak penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi dan untuk memperkuat posisi keuangan. Secara umum, pasar modal syariah dan pasar modal konvensional tidaklah jauh berbeda. Hanya saja, pasar modal syariah sangat mengedepankan prinsip syariah. Pasar modal syariah dikembangkan dalam rangka mengakomodir kebutuhan umat Islam yang ingin melakukan investasi di produk-produk atau instrumen pasar modal sesuai dengan syariat Islam yang ada. Pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonominya dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan karakteristik pasar modal syariah. Dilihat dari fungsinya, yang pertama adalah menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. Kemudian yang kedua, memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi. Kemudian yang ketiga, menyediakan leading indikator bagi tren ekonomi pada suatu negara. Yang keempat, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan dengan masyarakat yang menengah. Kemudian yang kelima, penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sehat. Kemudian kita masuk ke karakteristiknya. Yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Kemudian yang kedua, bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Kemudian yang ketiga, semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan, keuntungan dan kerugian serta neraca keuntungan kepada Komite Manajemen Bursa Efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan. Kemudian yang keempat, Komite Manajemen menerapkan harga saham tertinggi tiap-tiap perusahaan dengan interval dengan tidak lebih dari 3 bulan. Yang kelima, saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. Yang keenam, Komite Manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur pasar modal syariah. Yang pertama ada pengelola pasar modal. Di dalam pengelola pasar modal terdapat A. BPPAM LK, B. Bursa Efek, dan C. Lembaga Clearing dan Penjaminan, D. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan E. Penyelenggara perdagangan surat utang negara di luar Bursa Efek. Yang kedua terdapat para pelaku pasar modal. Di dalam para pelaku pasar modal yaitu A. Emiten, B. Investor, C. Perusahaan pengolah dana atau investment company, dan D. Terdapat reksadana. Yang ketiga, lembaga penunjang pasar modal. Di dalam lembaga penunjang pasar modal terdapat A. Lembaga penunjang pasar perdana. Di dalam lembaga penunjang pasar perdana terdapat akuntan publik, konsultan hukum, notaris, agen penjual yang umumnya adalah perusahaan efek dan perusahaan penilai. Kemudian yang kedua, terdapat lembaga penunjang pasar sekunder, yaitu di dalamnya perusahaan efek, pedagang efek, perantara pedagang efek, dan biro administrasi efek. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen pasar modal syariah.
Yang pertama adalah pengolah pasar modal, yaitu surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal dalam suatu perusahaan terbatas. Yang kedua adalah obligasi syariah atau suku, yang merupakan bukti utang dari emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji pembayaran serta pelunasan pokok peminjaman. Yang ketiga, ada reksadana syariah, yaitu reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam. Kemudian yang keempat ada efek beragun aset syariah, yang merupakan efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial dan tagihan yang timbul di kemudian hari. Yang kelima ada hak memesan efek terlebih dahulu atau reg issue, yang merupakan hak untuk membeli saham pada harga tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. Yang keenam ada waran syariah. Menurut fatwa MUI tentang waran syariah pada tanggal 6 Maret 2008 memastikan bahwa kehalalan investasi di pasar modal tidak hanya berhenti pada instrumen efek yang bernama saham saja, tetapi juga pada produk derivatifnya. Baiklah teman-teman, mungkin sampai sini saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.